Nah, angka Arab yang kita kenal selama ini itu kan sebenarnya disebut dengan angka Arab Hindi. Lalu kenapa Al-Quran masih memakai angka Hindi, ya, bukan angka Arab? Tahukah teman-teman, jika Al-Quran itu baru memakai nomor di tiap ayatnya, itu baru-baru saja di akhir abad ke-19. Kalau begitu, berarti selama ini ayat Al-Quran tidak punya nomor dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal-usul munculnya sistem angka yang kita kenal sekarang. Dari episode sebelumnya juga kita akhirnya memahami bahwa angka yang kita gunakan sekarang ini tidak terlepas juga dari sejarah dan peradaban Islam. Dimana jika kita selama ini menganggap ini disebut dengan angka Latin, sekarang kita sudah paham jika sebenarnya ini disebut dengan angka Arab. Begitu pula yang awalnya ini disebut dengan angka Arab, tapi sebenarnya juga disebut dengan angka Arab Hindi atau angka India, seperti itu. Namun dari video sebelumnya itu memunculkan kembali pertanyaan baru dari penonton. Jadi kalau ini angka India ya, lantas kenapa Al-Quran memakai angka India, bukan menggunakan angka Arab seperti itu? Oleh karenanya di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah penomoran angka pada ayat-ayat Al-Quran, serta kembali meluruskan miskonsepsi terhadap penyebutan istilah angka antara angka Arab dan angka India tersebut. Tahukah teman-teman, jika sebenarnya Al-Quran kuno itu tidak memiliki angka pada nomor ayat-ayatnya. Al-Quran yang sudah dilengkapi angka di tiap nomor ayatnya ternyata baru muncul di era belakangan sekarang ini. Loh, kok bisa gitu? Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, sebelumnya terlebih dahulu izinkan saya untuk memberikan terima kasih kepada para donatur kami yang telah mendukung channel ini via kitabisa.com. Semoga dukungan dan donasi dari teman-teman dapat membantu mengembangkan channel ini dan juga Allah memberikan gantinya karena saling tolong-menolong dalam kebaikan. Buat teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk mendukung channel ini via kitabisa.com, teman-teman bisa klik link kitabisa.com di kolom deskripsi atau di kolom komentar tersebut. Jangan lupa tulis harapan dan namanya juga. Nah, angka umum yang kita kenal selama ini memang sebenarnya ya disebut sebagai angka Arab. Akan tetapi, karena angka-angka ini dipopulerkan oleh orang-orang Eropa, makanya kita menganggap jika ini merupakan angka Eropa, bukan angka Arab seperti itu. Nah, angka ini identik dengan Eropa adalah karena setelah Leonardo Fibonacci memperkenalkan sistem angka ini di Eropa, orang-orang Eropa kemudian mengembangkannya. Dan setelah ditemukan mesin cetak, maka semakin masiflah penggunaan angka-angka yang dulunya itu diadopsi dari sarjana Arab atau sarjana Muslim seperti itu. Nah, karena diadopsi dari ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berada di kawasan Arab Barat, oleh karenanya orang-orang Eropa menyebutnya angka Arab seperti itu. Sedangkan orang-orang Arab sendiri menyebutnya dengan nama angka Ghubariyah. Nah, setelah jatuhnya kerajaan Islam, angka-angka inilah yang tersebar luas di Eropa sejak era Renaissance hingga revolusi industri sampai era kolonialisme, yang membuat angka-angka ini identik dengan orang-orang Eropa. Hal yang sama juga terjadi di angka-angka India yang selama ini kita anggap yang namanya angka Arab seperti itu ya. Sebenarnya nggak masalah sih ya kita mau menyebutnya angka Arab atau angka India, karena dia punya nama asli sebagai angka Arab Hindi seperti itu. Hal ini karena angka Arab ada dua versi teman-teman. Pertama disebut dengan angka Arab Barat yang tadi kita sebut dengan nama angka Ghubariyah. Versi kedua disebut dengan angka Arab Timur yang kita sebut sebagai angka Arab Hindi atau angka India seperti itu. Jadi kasusnya sama seperti angka Arab tadi ya di Eropa. Angka Arab Hindi ini disebut angka India karena ilmuwan Arab itu mengadopsi dari peradaban India seperti itu. Makanya disebut dengan angka Hindi. Walaupun angka ini kemudian disempurnakan oleh ilmuwan Muslim yang Arab dan Persia itu. Karena teman-teman perlu diketahui bahwa angka Arab Hindi dengan angka India yang Brahmi atau yang Dewanagari itu berbeda bentuknya. Angka Arab Hindi yang diadopsi dari aksara Brahmi India itu sudah mengalami penyempurnaan bentuk oleh ilmuwan Muslim, sehingga angka Arab Hindi ini benar-benar made in Arab atau made by Muslim seperti itu. Hanya saja namanya Jumal Hindi atau angka India karena
karena faktor diadopsi dari peradaban India seperti itu. Jadi walaupun namanya Hindi, namun hakikatnya berbeda dengan angka asalnya dari aksara India tersebut. Beda dengan angka India tersebut ya. Nah, angka Arab Hindi ini umumnya digunakan di negara-negara Muslim sebelah timur. Ya, seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Bangladesh, Pakistan, hingga ke dataran India seperti itu. Oleh karenanya, Quran-Quran yang dicetak di kawasan timur ini umumnya menggunakan angka Arab Hindi ini. Nah, kebetulan naskah Quran yang masuk ke Indonesia umumnya dari cetakan India disebut dengan Quran Bombay, serta cetakan Turki yang disebut dengan Quran Bahriyah, yang mana keduanya sama-sama menggunakan angka Arab Hindi untuk penomoran ayatnya seperti itu. Hal ini berbeda lagi dengan Al-Quran yang dicetak di kawasan barat umat Islam seperti daerah Aljazair, Maroko, Mesir, Libya, Mauritania, dan lain sebagainya hingga ke arah Eropa seperti itu. Karena Quran-Quran di daerah Arab Barat ini menggunakan model angka Ghubariyah yang dikenal dengan angka Arab tadi. Oleh karena itu, Quran dengan penomoran Arab Hindi seperti di daerah Masyriq atau daerah Timur dengan Quran metode penomoran Arab Ghubariyah seperti di daerah Maghrib, daerah Barat, itu dua-duanya disebut dengan angka Arab. Namun dengan dua versi, yakni versi Barat dan versi Timur. Sehingga nggak masalah apakah dia pakai model Masyriki dengan angka Arab Hindi ataupun pakai model Maghribi dengan angka Arab itu sendiri. Loh, kalau begitu berarti Quran bukan satu versi dong. Ada dua versi. Lah iya, bukan satu versi saja. Berdasarkan konteks ini, setidaknya Quran dibagi kepada dua versi penomoran ya. Dua versi penomoran dicatat ya. Versi Masyriqi atau Timur dan versi Maghribi atau Barat. Dua-duanya tetap dianggap Quran yang sah karena kandungannya sama-sama saja seperti itu. Dan tahukah teman-teman, jika sebenarnya Quran itu ditulis angka di tiap nomor ayatnya itu baru belakangan ini. Sekitar akhir abad ke-19 seperti itu. Sebelum-sebelumnya, Mushaf Al-Quran itu belum memiliki angka pada tiap ayatnya. Nomor angka pada tiap ayatnya. Hanya pembatas saja berupa titik atau yang serupa dengan itu sebagai penanda ayat. Nah, kalau gitu, berarti Quran mengalami perubahan dan penambahan dong. Ya, apakah dengan penambahan nomor pada Mushaf Al-Quran, berarti Al-Quran sudah mengalami ditambah-tambah atau diubah-ubah? Ya, enggak juga ya. Jadi gini teman-teman. Setidaknya dalam Mushaf Al-Quran itu terkandung dua aspek, oke? Terkandung dua aspek. Pertama, disebut dengan aspek tauqifi, yakni aspek-aspek dalam mushaf Quran yang ditauqif atau ditetapkan secara paten oleh Allah dan Rasulullah sehingga dia tidak boleh diubah-ubah, ditambah maupun dikurangi. Nah, aspek tauqifi dalam Al-Quran diantaranya adalah seperti isi kandungan ayat Al-Quran, bacaan-bacaan ayatnya, bahkan termasuk ragam variasi bacaan Quran atau qiraat yang mana itu merupakan aspek tauqifi yang dipatenkan oleh Allah dan Rasulnya itu sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan akhir-akhir ini kita heboh soal adanya berita ataupun video-video yang tersebar menyerang Islam dengan tema 30 versi Al-Quran. Mereka menganggap dengan begitu umat Islam bakal heboh setelah mengetahui mereka dapat membongkar jika Al-Quran itu ada 30 versi seperti itu. Nah, 30 versi Quran ini sebenarnya versi qiraat dalam ilmu ulumul Quran dan umum dipelajari oleh santri, bahkan diperlombakan dalam NTQ nasional dan internasional seperti itu. Di mana di sini kita mempelajari ragam variasi bacaan Quran. Ada versi Hafaz, versi Waras, versi Syu'bah, versi Qalun, versi Nafi' dan lain sebagainya yang katanya sampai 30 itu. Nah, ragam versi itu semua telah ditauqifkan atau telah direstui, dipatenkan ya oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita tidak bisa buat-buat versi bacaan tersendiri, walaupun secara makna tidak berubah seperti itu. Adapun Hafaz, Syu'bah, Qalun, Nafi', Waras dan lain sebagainya, itu mereka hanya qari perawinya saja. Mereka tidak membuat model variasi bacaan baru, melainkan mereka yang mempopulerkan salah satu varian tersebut secara otentik dan bersanad, sehingga dinisbatkanlah atau disandarkanlah variasi bacaan tertentu tersebut kepada qari perawinya tersebut. Misalkan nih, biar mudah simpelnya, ada namanya varian A seperti itu. Contoh varian A yang sudah ada sejak era Rasulullah SAW. Nah, nanti varian A ini kemudian dilestarikan oleh misalkan Imam Hafaz. Maka disebutkanlah versi qiraat riwayat Hafaz. Bukan Hafaz yang buat versi tersebut ya, melainkan dia yang mempopulerkannya dan melestarikannya versi A-nya.
ya, sehingga dinisbatkanlah varian A tersebut atas nama Hafaz sebagai seorang perawinya. Begitu pula nanti ada misalkan varian B seperti itu. Contoh ya, yang kemudian nanti dilestarikan misalkan oleh Warash, Imam Warash. Maka disebutkanlah versi qiraat riwayat Warash seperti itu. Bukan Warash yang membuat versi baru tersebut, versi B tersebut, melainkan dia yang mempopulerkan dan melestarikan versi B-nya tersebut. Sehingga dinisbatkanlah varian B tersebut atas nama Imam Warash sebagai seorang perawinya. Jadi secara epistemologi, versi dalam qiraat itu tidak sama dengan versi yang ada dalam kitab-kitab lain seperti Bible khususnya. Seperti versi Vulgata, Septuaginta, Masoretic, Peshitta, maupun versi King James, NIV, dan banyak sebagainya versi-versi dalam Bible. Bedanya adalah karena ada sanad yang melegitimasi bahwa varian qiraat yang tertentu tersebut, varian bacaan yang tertentu tersebut itu punya restu dari Rasulullah yang membuat ragam varian bacaan Quran bukan bentukan baru, bukan buatan baru setelah kewafatan Rasulullah SAW seperti itu. Nah, topik ini mungkin lebih jauh akan kita bahas kapan-kapan ya di episode berikutnya insyaAllah. Nah, setidaknya inilah di antara aspek tauqifi dalam Al-Quran, aspek yang memang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sehingga tidak boleh diubah, ditambah, bahkan dikurangi. Nah, yang kedua disebut dengan aspek ijtihadi, yaitu aspek-aspek dalam mushaf Al-Quran yang adanya dia karena sudah melalui proses pertimbangan oleh para ulama. Contohnya, seperti pembubuhan baris dan titik pada huruf-huruf dan ayat Al-Quran yang dibahas dalam ilmu daptir. Jadi kan teman-teman gini, dulu tuh ayat Al-Quran itu ditulis tanpa titik dan baris. Kemudian setelah pertimbangan untuk memudahkan orang-orang non-Arab membaca Al-Quran, akhirnya beberapa ulama seperti Abu Aswad, Abdullah ibnu Qais, Amir Adani, Abu Daud, dan lain sebagainya, mereka kemudian membubuhkan titik pada huruf-huruf Arab yang mirip seperti huruf ba, ta, tha, jim, ha, kha, dan lain sebagainya. Lalu kemudian dilengkapi dengan barisnya seperti harakah, fathah, sukun, syiddah, maddah, kasrah, dan lain sebagainya. Yang gunanya untuk memudahkan pembacanya dalam mentilawahkan Al-Quran, khususnya untuk orang-orang non-Arab seperti itu. Di era modern sekarang malah lebih unik lagi, huruf-huruf tertentu pada ayat Al-Quran diwarnai untuk menunjukkan mat-mat tertentu seperti itu, untuk memudahkan bacaan tajwidnya seperti itu ya. Nah, ini namanya aspek ijtihadi, sesuatu yang ditambah, dikurangi, maupun diubah dari mushaf Al-Quran, namun tidak mengusik aspek tauqifi dan tidak merubah makna yang dikandung semestinya. Nah, aspek ijtihadi lainnya itu seperti jenis font atau khat atau kaligrafinya ya. Kemudian lukisan iluminasi atau bingkai yang ada dalam Quran dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang koar-koar, loh, itu Quran udah diubah loh. Dulu Quran tidak punya baris, tidak punya titik. Kitab umat muslim itu berarti udah diubah-ubah ya. Iya, santai, tenang dulu. Itu aspek ijtihadi kok ya, bukan tauqifi. Jadi tenang aja, jangan terlalu lebay. Itu hal yang wajar dalam Islam. Nah, salah satu aspek ijtihadi ini dalam Al-Quran juga soal penomoran ayat. Nah, jadi mohon dibedakan ya antara penomoran ayat dengan penjumlahan ayat. Penjumlahan ayat itu membahas soal berapakah jumlah ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, jadi ada yang bilang 6.666 ayat lah dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah akan kita bahas kapan-kapan di episode berikutnya. Itu panjang lagi ceritanya. Nah, sedangkan penomoran ayat itu berbeda dengan penjumlahan. Di mana penomoran ayat ini adalah membubuhkan nomor pada tiap ayat. Hal ini dikarenakan dulu tiap ayat hanya dibatasi dengan titik ya, atas tiap ayat dan ayat itu dengan titik atau simbol bulat seperti itu. Nah, perlu diperhatikan hal ini bukan berarti ya ulama-ulama dahulu itu tidak bisa menghitung ayatnya karena belum ada nomor seperti itu. Enggak juga ya. Ulama tetap bisa menghitungnya walaupun penandanya berupa titik saja karena dapat dihitung kan seperti itu. Jadi tahukah teman-teman, enggak hanya di dunia Nusantara, bahkan di dunia sekalipun hingga pertengahan abad ke-19, itu mushaf Al-Quran yang tersebar ternyata tidak memiliki nomor di tiap ayatnya. Ya, kalau nggak yakin teman-teman dapat meneliti atau melihat langsung di katalog mushaf-mushaf di dunia, di antaranya seperti di buku The 14,000 Anniversary of the Quran terbitan Turki oleh Saraseddin Sahin. Kemudian buku 99 Quran Manuscript from Istanbul yang juga diterbitkan di Turki. Kemudian katalog Quran and Bidding from the Chester Beauty Library oleh David James. Contoh-contoh mushaf Quran dari Spanyol, Afrika Barat, Afrika Utara, Turki, Persia hingga India dari masa awal hingga abad ke-19 yang dimuat dalam buku dan katalog tersebut tidak ada satupun yang memiliki nomor ayat.
Nah, jadi pertanyaannya, lalu sejak kapankah mushaf Al-Quran itu ditulis dengan nomor ayatnya, kan seperti itu? Nah, di sini saya mengutip tulisannya Dr. Ali Akbar, salah seorang peneliti mushaf Quran Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya penomoran ayat-ayat Quran itu sudah muncul pada akhir abad ke-17, tepatnya tahun 1694, yakni Quran cetakan Hamburg, Jerman oleh Abraham Hickelmann, di mana penomorannya menggunakan angka Arab yang populer di Eropa ketika itu, serta diletakkan di awal ayat. Nah, hal serupa juga muncul mushaf Quran terjemahan Latin oleh Ludovico Marasi yang juga menggunakan model yang sama. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kedua orang ini merupakan teolog Kristen yang mana mereka mencetak Quran dengan tujuan untuk dikritik ya. Hal ini sudah kita bahas secara rinci di video sebelumnya. Jadi nonton video sebelumnya untuk lebih lanjut ya. Nah, kemudian teman-teman, mushaf Quran yang tadi kan dicetak dengan angka Arab ya. Nah, sekarang Quran yang dicetak dengan angka Arab India, angka Arab Hindi setidaknya pertama kali ditemukan dari cetakan Gustav Fluegel pada tahun 1834 di Jerman, namun tetap diletakkan di awal ayat seperti Alkitab Bible seperti itu ya. Nah teman-teman, penambahan nomor ayat pada abad ke-17 hingga 19 oleh Eropa ini tidak mendatangkan perhatian umat Islam ketika itu. Ya mungkin karena faktor geografi ya, faktor geografi, politik, dan tidak dicetak secara umum. Sehingga bisa saja infonya tidak tersebar di kawasan mayoritas muslim seperti itu. Sedangkan pada masa itu teman-teman, umat Islam itu masih menggunakan Al-Quran yang disalin dengan tangannya. Dan tentunya berbeda dengan Eropa, karena ketika itu Eropa sudah memiliki mesin cetak. Jadi kita masih pakai tangan tulisnya seperti itu. Nah di dunia Islam sendiri, teman-teman, penambahan nomor pada ayat itu muncul pada akhir abad ke-19. Seiring maraknya penggunaan mesin cetak untuk penggandaan mushaf. Nah, sebuah mushaf Quran cetakan Matba'ah Utsmaniyah Turki tahun 1881 itu sudah menggunakan nomor dan diletakkan di akhir ayatnya. Dan uniknya, ayat-ayat pertama suratnya tidak dicantumkan nomor ayat sehingga seolah-olah awal surat diawali dengan nomor 2. Nah, setelah itu teman-teman, mushaf Quran itu sudah mulai dicetak menggunakan nomor pada ayatnya. Seperti mushaf hasil percetakan Al-Islamiyah milik HMS Sulaiman Bukit Tinggi tahun 1933. Kemudian mushaf cetakan penerbit Al-Ma'arif Bandung tahun 1950-an, hingga mushaf cetakan proyek pengadaan kitab suci Quran Departemen Agama RI tahun 1981 atau 82. Sedangkan teman-teman, mushaf yang dicetak secara massal di Arab Saudi itu baru ada pada 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1985. Bukan berarti sebelum itu tidak ada cetakan Quran di sana ya, bukan seperti itu. Melainkan belum benar-benar diresmikan oleh kerajaan Saudi Arabia seperti kita di Depak seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi wawasan dan ilmu baru dalam khazanah keilmuan sejarah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu juga berproses pada aspek ijtihadi mengikuti zaman. Hingga sekarang kita bisa dengan mudahnya mendapat Al-Quran dari berbagai jenis dan variasi. Bahkan dulu di tahun 2008 saya ingat itu masih sulit untuk mencari Al-Quran dengan terjemahan ya. Namun sekarang berbeda. Kita bisa menemukan mushaf Quran dengan berbagai fitur. Ada Quran khusus hafalan, Quran khusus tajwid, Quran khusus anak-anak, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dengan segala fakta yang sudah kita uraikan tadi, setidaknya kita tidak perlu sok pintar lah mengkritik ulama dan ilmuwan muslim terdahulu bahwa kenapa mereka sedari dulu tidak mencantumkan nomor ayat pada Al-Quran ya, biar mudah dipelajari seperti itu ya. Ya itu nggak perlu. Yang perlu dipahami bahwa banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Baik dari sisi geografinya, sisi politik, sosial, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Setidaknya kita bersyukurlah di era sekarang kita bisa begitu mudah untuk mengakses Al-Quran dan mempelajarinya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kesimpulan apa yang dapat teman-teman petik dari video kali ini, tulis di kolom komentar. Kalau video ini sedikit banyak membuka wawasan, kalian dapat mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video terbaru. Atau teman-teman juga dapat mendukung channel ini via website kitabisa.com, link tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.